Nah, akhirnya saraf Putin tidak tahan juga dan dia meledak. Kemarin malam di Amerika Serikat, mereka memperkenalkan teks terbaru dari dokumen tentang sanksi neraka terhadap Rusia, yaitu rancangan undang-undang mendiang Lindsey Graham yang seharusnya mencekik ekonomi Rusia. Dan hari ini, 15 Juli, sejak pagi, asisten Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, tiba-tiba muncul dan mengumumkan bahwa pasukan nuklir strategis Angkatan Laut Federasi Rusia telah dinaikkan ke tingkat kesiapan tempur yang lebih tinggi. Kebetulan? Tentu saja tidak. Ini bekerja dengan skema sederhana yang sudah kita lihat puluhan kali. Begitu Kremlin kehabisan argumen, baik itu ekonomi, militer, atau diplomatik, Kremlin langsung mengeluarkan satu-satunya argumen yang tersisa sebagai kartu terakhirnya, argumen nuklir. Dan hari ini kita akan mengurai hal yang paling utama. Pertama, apa yang sebenarnya tersembunyi dalam teks baru? Rancangan undang-undang tentang sanksi neraka terhadap Rusia. Dan mengapa semua pembicaraan tentang RUU yang katanya dilemahkan itu benar-benar omong kosong? Sebaliknya, mereka justru memasukkan poin-poin yang seharusnya benar-benar membuat Kremlin merasa tidak nyaman. Ini adalah sanksi terhadap Bank Sentral Rusia, terhadap Yamal LNG dan Arctic LNG. Itu adalah proyek-proyek yang bahkan Lindsey Graham tidak masukkan ke dalam rancangan undang-undang ini. Kedua, mengapa mengganti 500 bea menjadi 100 sama sekali tidak mengubah apapun? Meskipun banyak media menyajikannya sebagai keringanan. Katanya, lihatlah, dari 500 turun menjadi 100%. Dan yang ketiga, yang paling menarik, apalagi selain sanksi yang membuat Vladimir Putin sampai pada titik di mana dia melalui keluarga Patrushev kembali mengancam dengan serangan nuklir. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis pertanyaan kalian. Komentar di bawah video ini. Terima kasih. Jadi, sekarang mari kita bahas semuanya satu persatu. Kemarin malam, Amerika Serikat memperkenalkan versi revisi dari rancangan undang-undang tentang sanksi berat terhadap Rusia yang kini juga bisa diterima oleh Donald Trump. Versi terbaru dari rancangan undang-undang tersebut dikerjakan oleh senator dari kedua partai, baik Partai Republik maupun Demokrat. Dan disinilah letak poin paling prinsipilnya. Dalam versi lama tahun 2025 yang dikerjakan oleh Graham dan Blumenthal, sanksi-sanksinya seolah-olah bersifat opsional. Artinya, apakah sanksi itu diterapkan atau tidak diputuskan langsung oleh Donald Trump, tergantung apakah Rusia menolak negosiasi atau tidak. Jadi, palu sanksi memang akan tetap ada di atas meja. Tapi, apakah akan digunakan atau hanya dipandangi saja, sepenuhnya tergantung pada suasana hati penghuni Gedung Putih. Dan Lindsey Graham selalu menekankan hal ini, bahwa undang-undang itu akan memberi Trump alat untuk menekan Vladimir Putin. Tapi apakah akan digunakan atau tidak, hanya dia yang memutuskan. Sekarang semuanya berbeda. Dokumen baru ini bukan memberikan hak, melainkan mewajibkan Presiden Amerika Donald Trump untuk memberlakukan sanksi dalam waktu 30 hari setelah undang-undang ini disahkan. Mewajibkan. Sanksi menjadi wajib, artinya otomatis. Dan inilah tepatnya yang kita bicarakan segera setelah kematian Lindsey Graham. Dulu, palu sanksi ini hanya tergeletak di atas meja, tapi sekarang seolah-olah palu itu turun sendiri. Perlahan, tanpa hak untuk berubah pikiran. Inilah titik balik yang sebenarnya. Sudah jelas, dan Anda benar jika mengatakan bahwa tetap saja masih ada ruang untuk bermanuver. Trump dapat meminta partainya untuk menunda secara keseluruhan pengesahan undang-undang ini untuk beberapa waktu. Dia juga bisa mencoba memveto rancangan undang-undang ini. Dia bisa mencoba memblokirnya di Dewan Perwakilan dan sebagainya dan sebagainya. Atau dia benar-benar bisa menerima kehendak Kongres. Sekarang tentang isinya. Dan di sini penting untuk membahas banyak hal. Banyak hal karena saya melihat dari reaksi bahwa tidak semua orang benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi. Presiden Amerika Serikat dapat memberlakukan tarif hingga 100% terhadap negara dan individu tertentu yang membantu Rusia menjual minyak dan gasnya. Ditambah lagi tarif terhadap mereka yang membantu Kremlin menghindari sanksi melalui apa yang disebut armada bayangan. 5 pembeli terbesar minyak Rusia juga akan terkena dampaknya. Mereka adalah Tiongkok, India, Slovakia, Hungaria, dan Azerbaijan. Dan karena bermain-main dengan armada bayangan, Turki, Uni Emirat Arab, dan Singapura juga bisa terkena dampaknya. Begitu juga dengan sejumlah negara di Asia Tengah. Dan sekarang bagian yang paling menarik. Karena di sini saya sama sekali tidak setuju dengan cara banyak media memberitakannya.
Banyak media menggunakan formulasi seperti ini, seolah-olah revisi terhadap rancangan undang-undang itu hanya melemahkan rancangan undang-undang tentang sanksi sangat keras setelah kematian penulisnya. Jadi, saya sama sekali tidak melihat di mana mereka melemahkannya. Mari kita bahas satu persatu dengan penjelasan agar kalian semua paham. Jadi, yang disebut pelemahan nomor 1. Alih-alih 500 bea sekunder terhadap mitra dagang Rusia, mereka membuatnya menjadi 100%. Kedengarannya seperti pelonggaran, bukan? Maksudnya, tadinya 500, sekarang jadi 100. Sepertinya ambang batasnya diturunkan sampai 5 kali lipat. Tapi sebenarnya itu sama sekali tidak ada artinya. 100%, 500%, berapapun juga. Semua yang di atas 100% itu disebut tarif prohibitif. Bukan tanpa alasan disebut seperti itu. Artinya, tarif 100% membunuh perdagangan dengan mitra manapun. 500 itu tentu saja bagus untuk judul. Terdengar mengerikan sampai 500-500%. Tapi secara ekonomi, efek dari 100% dan 500% sama persis. Barang itu jadi seperti emas. Akibatnya perdagangan menjadi nol. Bayangkan saja, Anda mengimpor barang harganya $100 dan begitu Anda membayar jumlah yang sama hanya untuk memasukkan barang itu ke pasar, ya tidak ada penjual yang waras yang mau melakukan itu. Segala sesuatu di atas 100% itu disebut bea masuk prohibitif. Itu pada dasarnya adalah embargo. Jadi itu tidak disebut embargo, tapi mereka bilang, ya kami hanya menerapkan bea masuk. Jadi ini bukan pelonggaran, ini hanya kosmetik saja. Yang disebut pelonggaran nomor 2. Pengecualian untuk negara-negara yang mengimpor gas dari Rusia kurang dari 15% dari total konsumsi mereka, dan juga berusaha untuk mengurangi impor tersebut. Dan saya akan memperhatikan poin ini secara khusus. Karena Anda tahu, ini memberi kita petunjuk bahwa sanksi benar-benar akan diterapkan. Saya akan jelaskan alasannya. Karena poin dalam rancangan undang-undang ini justru dikritik, karena yang akan terkena dampaknya bukan hanya musuh, tapi juga sekutu dan mitra. Dan poin inilah yang justru melindungi para mitra dari dampak itu. Ketentuan ini misalnya melindungi Jepang, Prancis, Hungaria, dan Belgia dari dampak itu. Jadi ini bukan hadiah untuk Rusia, seolah-olah kami mengecualikan dari sanksi mereka yang membeli kurang dari 15% dari total konsumsi gas mereka. Bukan, ini bukan hadiah untuk Rusia. Ini adalah perlindungan bagi mitra barat agar tidak menembak kaki mereka sendiri. Itu saja, seperti yang dikatakan, pelonggaran yang sekarang sedang ditulis oleh beberapa media. Seperti yang Anda lihat, keduanya hanyalah omong kosong. Sekarang lihatlah apa yang sebenarnya diperketat di sana. Karena ini adalah poin-poin penting yang benar-benar patut diperhatikan. Penguatan pertama adalah sanksi terhadap kapal-kapal armada bayangan Rusia yang tidak bergantung pada layanan maritim barat. Formulasi aturannya memang agak samar, tapi kemungkinan besar maksudnya begini. Tentang kapal tanker yang dilayani di pelabuhan Eropa atau beroperasi dengan asuransi Eropa. Dan ini adalah momen yang sangat penting. Karena coba Anda pikirkan, sekitar sepertiga minyak Rusia hingga kini masih diekspor secara legal melalui Yunani, Siprus, Malta, dan negara-negara lainnya. Ya, memang dengan batas harga tentu saja, tapi semuanya tetap terjadi secara legal. Celah inilah yang sekarang sedang ditutup. Jadi, jika kapal tanker dari armada bayangan, sudah tidak ada yang boleh bekerja dengannya. Tidak peduli, legal atau ilegal, ada batas harga atau tidak, pokoknya dilarang dan selesai. Jadi, mereka benar-benar melarang bahkan untuk menyentuh hal kotor ini. Semua yang berasal dari Rusia itu kotor. Tidak ada yang boleh menyentuh hal kotor ini. Penguatan kedua, dan ini lebih serius. Sanksi terhadap lembaga keuangan Rusia, termasuk Bank Sentral Federasi Rusia. Ini, saya katakan kepada Anda, menarik setidaknya, kalau cuma untuk melihat apa yang akan terjadi nanti. Karena sanksi terhadap bank sentral bukanlah pukulan terhadap satu perusahaan tertentu, bukan terhadap satu bank tertentu. Ini adalah pukulan terhadap mekanisme itu sendiri yang menopang rubel dan melayani seluruh anggaran negara. Ini bukan lagi, seperti kata orang, sekadar soal uang. Ini adalah pukulan terhadap tulang punggung seluruh ekonomi. Jadi sebelumnya sanksi dijatuhkan terhadap bank-bank tertentu, sekarang mereka memukul bank sentral. Dan juga peningkatan.
Sanksi ketiga terhadap proyek energi terbesar Rusia, Yamal LNG, dan yang sangat penting, Arctic LNG. 1. Arctic LNG 2 dan proyek di Arctic LNG 3. Dan ini sangat relevan jika kita mengingat informasi terbaru dari Financial Times tentang bagaimana orang Eropa belakangan ini secara massal membeli gas alam cair Rusia. Menurut Anda, dari mana asalnya? Tepatnya dari Yamal LNG dan Arctic LNG itu. Jadi, sanksi-sanksi Amerika ini menutup satu lagi keran devisa, dari mana Kremlin mendapatkan uang untuk perang. Jadi, hasilnya apa yang kita dapatkan? Apa yang disebut pelonggaran dalam rancangan undang-undang ini sebenarnya sama sekali tidak berperan, sedangkan penguatannya benar-benar sangat besar. Bank Sentral. Begitu juga proyek LNG di Rusia masuk dalam daftar. Maaf, ini bukan pelonggaran rancangan undang-undang, ini justru pengetatan. Jadi, semua orang yang menulis bahwa RUU itu katanya sudah dilunakan, ya entah mereka belum membacanya, atau tidak mengerti apa yang tertulis di dalamnya. Memang, masih ada satu pertanyaan terbuka lagi. Baru-baru ini, Trump sempat mengatakan bahwa rancangan undang-undang itu masih belum sepenuhnya siap, meskipun dia pasti mendukungnya. Intinya apa? Sampai sekarang belum diketahui apakah dalam RUU ini akan dimasukkan tarif sekunder untuk perdagangan dengan Iran dan Hizbullah. Trump hari ini membuka kemungkinan itu, dan sejujurnya saya sangat mendukungnya. Karena ketika sanksi terhadap Iran dan Rusia disahkan dalam satu paket, itu mencegah para pendukung tertentu Donald Trump menggagalkan pemungutan suara terpisah untuk sanksi terhadap Moskow. Karena mereka justru akan memilih untuk menyerang Iran. Artinya, mereka akan mengikuti apa yang dikatakan Trump. Trump akan berkata, kita memilih langkah keras terhadap Iran. Dalam paket yang sama juga ada langkah keras terhadap Moskow. Mereka akan terpaksa memilihnya. Jadi di sini, ya saya lebih melihat sisi positifnya. Meskipun di sini para Demokrat sudah mulai mengeluh bahwa untuk semua ini, RUU harus ditulis ulang lagi, dan itu memakan waktu. Para mitra dagang Iran katanya punya kekhususan sendiri, tidak sama seperti Moskow dan lain-lain. Ya intinya, kalau ditambahkan pasti tidak akan merugikan. Kita lihat saja nanti. Sekarang, untuk apa semua ini bagi Ukraina? Karena tujuannya di sini bukan sekadar menghukum Rusia demi hukuman saja. Rekan penulis Lindsey Graham, senator dari Partai Demokrat, Richard Blumenthal, menjelaskan hal ini secara gamblang. Berikut kutipannya. Ini akan memberi Amerika Serikat pengaruh, tetapi juga kami berharap memberi Ukraina pengaruh yang menentukan dalam perundingan damai, karena tujuan akhirnya adalah perdamaian. Tidak ada yang ingin perang ini terus berlanjut. Jadi, logikanya seperti itu. Sanksi bukanlah tujuan utama. Ini hanyalah palu godam, seperti yang disebut oleh Lindsey Graham, yang digunakan untuk memukul Rusia di wajahnya yang arogan dan kotor itu, lalu memaksanya duduk di meja perundingan. Dan itu dilakukan dengan syarat di mana Ukraina akhirnya memiliki posisi yang kuat. Artinya, Rusia tidak diminta. Mereka hanya mengangkat palu godam di atas kepala Rusia dan berkata, brengsek, kamu harus duduk di meja perundingan, atau kamu tahu sendiri apa yang akan terjadi pada kepalamu. Nah, Donald Trump sendiri hari ini menilai kemungkinan dokumen itu disetujui, saya kutip, cukup tinggi. Jadi, artinya semuanya perlahan-lahan menuju penyelesaian. Selain itu, Donald Trump sendiri hari ini menyatakan bahwa dia kembali melihat peluang nyata untuk membuat Vladimir Putin duduk di meja perundingan dan bahwa pada akhirnya dia akan setuju untuk mengakhiri perang. Dan di tengah situasi seperti ini, tepat di hari yang sama, Kremlin mengeluarkan tanggapannya. Asisten Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, dengan khidmat mengumumkan bahwa kekuatan nuklir strategis laut Rusia berada dalam kesiapan tempur penuh. Dan armada, katanya, melindungi kepentingan Rusia di berbagai wilayah samudra dunia. Dan jika perlu, Rusia akan menghantam semua musuhnya dengan senjata nuklir, sehingga mereka akan merasakan akibatnya. Tapi mari kita bicara jujur. Mungkin, saya tidak tahu, mungkin ada yang terkejut atau takut dengan pernyataan Patrushev ini. Mungkin sebagian orang Rusia yang liar langsung melompat kegirangan dan berkata, wah, sekarang kita akan tunjukkan kepada seluruh Barat. Tapi sebenarnya ini sama sekali bukan berita baru. Kenapa? Kekuatan nuklir strategis itu disebut strategis karena mereka selalu, sepanjang waktu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, berada dalam keadaan siaga tempur. Itulah tugas mereka. Mereka memang ada untuk itu. Mereka disebut kekuatan nuklir strategis karena mereka selalu siap untuk menyerang.
Dan Patrushev ya bisa saja mengumumkan ke seluruh dunia bahwa air di lautan, bayangkan, tidak hanya asin, tapi juga basah. Bayangkan, itu sama saja dengan apa yang dilakukan Patrushev hari ini tentang senjata nuklir. Beritanya bukan pada intinya. Beritanya ada pada momennya dan intonasinya. Pernyataan itu keluar tepat pada saat di Washington sedang membahas sanksi terhadap Bank Sentral Rusia misalnya. Kebetulan ya. Dan semua ini masuk ke pola yang sudah sangat familiar. Baru-baru ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kembali menyebut senjata nuklir sebagai salah satu kartu truf utama Kremlin dan menyatakan bahwa Moskwa siap menggunakannya, kutipannya, jika ada ancaman terhadap eksistensi Rusia. Skemanya primitif dan mudah ditebak. Semakin lemah posisi ekonomi, semakin keras gertakan nuklirnya. Ketika kamu tidak punya jawaban atas tarif terhadap Bank Sentral Federasi Rusia, ketika kamu tidak punya jawaban atas sanksi terhadap proyek LNG utamamu, ketika kamu tidak bisa melindungi mitra-mitramu yang masih membeli minyak dan gas darimu, seolah-olah kamu mengeluarkan hulu ledak nuklir itu dan mulai menggertak seluruh dunia lagi. Bukan karena kepintaran, tapi karena keputusasaan. Dan disinilah kita sampai pada momen utama dari episode ini. Lalu apalagi selain ancaman sanksi yang membuat Putin jadi begitu gelisah? Karena sanksi itu hanyalah satu, bisa dibilang keping domino. Mari kita susun seluruh gambaran besarnya dan setelah itu Anda akan mengerti sendiri. Bencana bahan bakar pertama yang sudah kita bicarakan berulang kali dalam beberapa episode terakhir. Pengolahan minyak di Rusia telah mundur ke tingkat tahun 2005. Kemarin, kilang minyak terbesar terakhir yang belum tersentuh dibakar. Wilayah-wilayah satu persatu mengumumkan bahwa mereka harus memperlakukan keadaan darurat bahan bakar. Dan sektor minyak, negara adidaya, coba bayangkan mengimpor bensin dari India dan Kazakhstan. Kedua, ada faktor Tiongkok. Kemarin, tepatnya di kanal YouTube ini, kita membahas bahwa menurut Wall Street Journal, Beijing, sahabat terbaik itu, diam-diam sudah mulai melakukan persiapan. Persiapan untuk saat ketika Putin pergi. Beijing diam-diam sudah mulai berkenalan dengan mereka yang akan berkuasa di Rusia setelah Putin. Beijing membekukan proyek kekuatan Siberia 2 dan bahkan memangkas pembelian minyak. Mereka sangat mengurangi volume tersebut. Jadi sekutu utama perlahan-lahan mulai menjauh dan berpura-pura seolah-olah dia hanya kebetulan lewat di sini. Dan kadang-kadang seolah-olah menambah bahan bakar ke dalam api yang disebut perang, tetap membantu para pendukung Putin untuk berperang. Ketiga, garis depan di bulan Juni. Rusia kehilangan wilayah lebih banyak daripada yang berhasil direbut, dan serangan jarak jauh Ukraina secara metodis membakar logistik Rusia. Keempat, ini soal peringkat. Lembaga negara, saya tekankan, lembaga negara VTS-IOM sama sekali berhenti mempublikasikan tingkat kepercayaan terhadap Vladimir Putin secara terbuka setelah angka itu anjlok ke level 29,5%. Artinya, kurang dari sepertiga warga Rusia yang mempercayai Putin si kurcaci yang menari-nari itu. Nah, VTS-IOM langsung saja menghapusnya. Angka itu disembunyikan dari pandangan, sepertinya supaya tidak membuat sangsar kecil itu kecewa. Dan yang kelima, isolasi diplomatik. Bahkan Trump, setelah KTT di Ankara, langsung berbalik 180 derajat. Dia memuji serangan Ukraina terhadap kilang minyak di Rusia. Dia memberikan lisensi Patriot kepada Ukraina dan panggilan telepon yang dijanjikan kepada Vladimir Putin pun tidak pernah dilakukan. Saya ingatkan, 15 Juli, sedangkan pada 8 Juli Trump sudah berjanji. Dan pada malam 8 Juli, Peskov berkata, "Ya, sejauh ini belum menelpon, tapi kami menunggu. Vladimir Putin sudah siap." Dia sudah duduk di dekat telepon dan menunggu panggilan dari Donald Trump. Nah, kita berharap Donald Trump punya waktu untuk menelpon si makhluk aneh yang menari-nari ini, Vladimir Putin. Sekarang tanggal 15 Juli di kalender. Seminggu telah berlalu, tidak ada yang menelpon siapapun. Dan si Volodka Putin yang dipermalukan ini sepertinya masih duduk di dekat telepon. Nah, dan ketika kita menggabungkan semua ini, kita mulai sadar bahwa retorika nuklir Patrushev itu bukan tanda kekuatan, tapi gejala binatang yang terpojok. Satu persatu, Kremlin kehilangan semua tuas kekuatan, ekonomi, militer, diplomatik, dan lain-lain. Hanya tersisa satu yang paling terakhir, dan itu semakin sering dipertontonkan justru karena yang lain sudah tidak berfungsi lagi. Dan tahu dak, apalagi yang menarik? Ini adalah reaksi Peskov terhadap semua sanksi ini yang bahkan belum diberlakukan.
Hari ini dia menyatakan bahwa Kremlin, saya kutip, dengan seksama mendengarkan, mencatat, dan menganalisis pernyataan dari Amerika Serikat. Dan selanjutnya ada sebuah kekeliruan yang benar-benar membongkar seluruh harapan Kremlin secara gamblang. Kutipan dari Peskov. Kami melihat bahwa saat ini orang-orang Amerika sedang sibuk dengan urusan lain. Saat ini orang Amerika tidak memikirkan penyelesaian masalah Ukraina. Begitulah. Jadi seluruh strategi Moskow ada dalam satu kalimat dari Peskov. Kremlin berharap tidak akan ada sanksi, karena Trump memang tidak memikirkan Ukraina. Kremlin berharap bahwa Iran dan Selat Hormuz akan mengalihkan perhatian Washington dan Trump tidak akan sempat mengurus Rusia. Peskov benar-benar bergantung pada kenyataan bahwa ASEC sedang disibukkan oleh Timur Tengah yang sedang bergolak dan memberi isyarat kepada orang-orangnya seperti, ayo kita tunggu saja sampai mereka di sana agak lebih longgar, siapa tahu kita bisa lolos lagi. Untuk sementara, mari kita jangan bereaksi dulu. Ya, kita cuma berharap Trump tidak akan sampai ke urusan ini. Jadi, itulah rencana Kremlin. Ini bahkan bukan soal mengakali sanksi-sanksi itu. Rencananya adalah untuk menunggu dan berharap bahwa Trump tidak akan punya cukup perhatian untuk berperang di dua front sekaligus. Taruhannya terus terang tidak terlalu bagus, tapi sepertinya orang Rusia memang sudah tidak punya pilihan lain. Mari kita simpulkan hasilnya. Amerika Serikat sedang menyiapkan sanksi yang untuk pertama kalinya dalam semua ini berlaku secara otomatis. Artinya tanpa hak bagi Donald Trump untuk berubah pikiran di saat-saat terakhir dan membatalkan semuanya. Dan bertentangan dengan semua pembicaraan tentang dugaan pelonggaran, dalam teks rancangan undang-undang tersebut justru dimasukkan sanksi terhadap Bank Sentral Rusia dan proyek LNG. Artinya mereka tidak lagi menargetkan kantong, tetapi seperti yang saya katakan, menargetkan tulang punggung keuangan. Dan Kremlin merespons hal ini dengan satu-satunya hal yang masih sedikit banyak berfungsi. Masih bisa menakut-nakuti seseorang, yaitu dengan kesiapan nuklir. Namun di balik gertakan ini, ada SPBU kosong di Rusia, Tiongkok yang sudah berpaling, garis depan yang tersendat, dan harapan menyedihkan bahwa Iran pada akhirnya akan mengalihkan perhatian Trump dari topik perang Rusia melawan Ukraina. Dan pada akhirnya, kesimpulannya sederhana. Ketika sebuah negara menanggapi rancangan undang-undang ekonomi dengan memamerkan hulu ledak, itu menunjukkan betapa sedikit kekuatan yang tersisa padanya. Jawaban. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.